wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat Edutalk. Kali ini Anda bersama saya Mbak Ayu dan teman saya Rifa Maharani yang akan menemani sobat Edutalk di acara Edutalk Show kali ini. Program talk show kali ini dengan tema pendidikan yang akan membahas bagaimana sih kisah kehidupan di masa pelajar. Dan sudah hadir di antara kita narasumber yaitu Syahreza Asielva Adil yang akan berbincang-bincang dengan kami. Halo Kak. Halo, silakan Kak Reza. Baik Kak Reza, Halo. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanannya dari sana ke sini gimana Kak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Iya Kak. Jangan canggung gitu Kak. Itu sama sendiri. Ya. Siap. Di bawah santai aja ya Kak. Udah siap kan ini ditanya-tanyain Wah, tentang siap banget dong. Iya tentang ya. Wah, ngomong-ngomong Kak Reza sekolahnya di mana nih? Aduh, apa ya Kak? Sebentar. Oh, SMK 2. Oh, Jogja. SMK Iya. 2. Masuk sekolah favorit gak sih? Iya kan? Kayaknya iya sih. Oh, keren gak sih? Keren. Awal mula masuk sekolah di SMK Negeri 2 Purworejo itu bagaimana sih Kak? Dulu itu tadinya saya mau ke SMK 1. Tapi nggak tahu kenapa kok jadinya di SMK 2. Kok bisa Iya. ya? Kok bisa ya? Tahu juga. Takdir mungkin. Iya, betul takdir ya. Iya. Sudah jalannya. Apa sih yang buat Kak Reza semangat untuk sekolah? Ya pastinya kan kita sebagai anak muda ya. Oh iya ya, semangat pastinya semangat Ya pasti semangat di usia produktif ini juga harus menempuh sekolah tuh kan buat ijazah. Oh iya ya, itu tuh salah Lanjut, satu. ya. Oh iya, salah satu buat syarat masuk kerja ya. Ya, bisa. Iya, benar sekali. Oh iya, Kak Reza di SMK Negeri 2 Purworejo itu tuh ngambil jurusan apa sih Kak? Saya tadinya mau multimedia. Lah, terus Kan jelasin. sekarang jadi ganti broadcasting dan perfilman. Gitu. Agak Masih- kecewa nggak sih Kak atau gimana atau Dulu itu cukup kaget. Oh iya, Iya, tapi ternyata setelah dijalani ya masih mirip-mirip lah. iya. Soalnya kan ganti kurikulum juga kan Pak. Iya. Iya. Kayak gitu sekarang. Terus kenapa sih Kak Reza milih jurusan broadcasting dan perfilman ini? Kenapa? Gimana ya? Gak tahu juga sih. Waduh, ya masa takdir lagi nggak mungkin Kan dong. mungkin kan disuruh orang tua. Iya. Nggak disuruh sih. Ya kan Gimana? di SMK 2 itu yang apa? Apa? Ininya jalan sendiri gitu di SMK di dulu langsung milih broadcasting gitu. Oh iya, kan? Iya. milihnya multimedia. Oh, mau dia mau dia. Iya. Oh gitu, berarti awal pendaftaran tuh nggak dikasih tahu kalau multimedia tuh udah ganti jadi Iya, broadcasting. saya juga lihat di itu kok jadi broadcasting dan perfilman Oh itu. iya ya, kaget sih pasti sih. Pasti kan kan apa ya, pendidikannya kan biasanya sih pelajaran itu agak beda gitu kan. Ya itu lebih ke penyiaran ya. Oh ya, lebih penyiaran ya, broadcasting dan perfilman lebih ke penyiaran ya. Betul. Gitu. Bisa nih diceritain nih dari kecil Kak Reza itu udah dapat prestasi apa aja? Nah itu ngomong-ngomong Prestasi pendidikan. ya? Iya. Oh, prestasi, aduh, apa ya? Di jalan meradang gitu Kak. Dia. Iya, harus. Yuk apa tuh? Apa ya? Aduh, mungkin prestasi hanya di lingkungan kelas. Boleh diceritain dong, SD nggak itu apa-apa. dulu SD kelas 1 apa ya? Nah, alhamdulillah kalau SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 alhamdulillah 5 besar. Wih, keren nggak sih Pak? Dulu aku 10 besar aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren nggak sih? Keren. Patut dicontoh nih sama Iya. kita. Nah, ngomong-ngomong tentang berprestasi nih Kak, Kak Reza tuh kayak dengar-dengar nih Kak Reza tuh pernah dapat nominasi apa ya? Juara film terfavorit gak sih? Iya. Terantusias, Oh, juara dua terantusias. iya. Ya itu dulu di Oh, terantusias. Ada Waktu kelas berapa itu Kak? kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Iya, Iya, kelas kelas 10. 10. Itu di Amikom video kompetisi. Wih, keren-keren. Berkat Keren sih, keren. tim-tim saya. Wih, keren gak sih? Keren gak sih? Oh, gak pernah tuh kayak menang gitu, gak pernah ya? Juga enggak ya. Lupa dong Kak? Mungkin banyakin usaha sama doa. Wah sih, boleh. Menurut Kak Reza nih, didikan orang tua Kak Reza tuh sewaktu kecil tuh apa ya? Gimana? Gimana ya? Ke Kak Reza tuh gimana sih didikan Ya. orang tua ke Kak Reza deh? Didikan orang tua itu sama lah seperti anak-anak pada umumnya. Enggak. Ya
bilang keras ya Keras dong. Keras gak? Ya keras lah kan. biasalah kayak anak-anak biasa dok umumnya. Iya. Bohong nih. Masa bisa jadi sekitar ini? Ya, kita gimana? Kan biasa aja. Kalau Kak Reza gimana ya, kayak pernah ngelakuin kesalahan terus respon orang tua Kak Reza tuh gimana? Pernah dikasih hukuman atau gimana? Ya pasti pernah lah, namanya juga Contohnya nggak? anak dulu kan hujan-hujanan, kalau enggak mandi kali itu pasti Iya. kalau pulang itu kalau nggak boleh mandi kali itu biasanya dihukum. Dihukum. Wah, hukumnya gimana nih Kak? Ya seperti anak umumnya lah, Hukumnya itu seperti apa ya, Dim? Iya, disuruh aku nggak pernah tuh dihukum-hukum tuh. Iya, ampun. Kan bisa aja nih. kan bajunya kotor tuh biasanya. Oh, suruh cuci sendiri? Ya, kan anak kecil tuh Iya. pasti juga males cuci sendiri anak kecil. Iya sih. Benar. Kak Reza sendiri tuh ada tantangan nggak sih buat membangun sikap belajar yang baik? Selama ini kan kayak dididik orang tua juga gitu loh, kayak dari diri sendiri. Tantangan itu rasa malas itu sangat menggebu-gebu. Iya sih Pak, kita tuh juga malas kan juga Betul. malas. Iya, malas kan. Nggak boleh males ya. Iya, nggak boleh Ya. malas. Jangan ditiru ya sikap Iya, malas. iya, jangan ditiru. Terus bisa dikasih tahu nih, tadi apa cara apa yang Kak Reza lakukan agar konsisten belajarnya? Konsisten belajar. Ya tadi kan ngomongin malas kan, ya nggak mungkin dong kayak malas terus, ya kan harus kayak Ya kalian tinggal, kalau belajar itu nggak usah terus-terusan lah. Oh, berarti Belajar itu terus-terusan boleh, tapi itu jangan terlalu apa itu? Terus setiap hari gitu, Terlalu setiap waktu. nggak, menyiksa diri. menyiksa diri. Berarti kita tuh boleh belajar tapi jangan kayak apa ya, Sampai Sampai lupa waktu iya gitu. gitu. Iya. Oh, tipe-tipe yang gitu. Berarti harus diselingin dengan main gitu. ya diselingin juga sambil musikan, itu belajar sambil musikan. Ya tuh dengerin Sobat Duta. Jadi kalau mau belajar tuh ya belajar sewajarnya aja, nggak usah berlebihan. Kalau emang udah waktunya berhenti ya berhenti Berhenti aja aja. gitu. Kalau Iya. Jangan main juga lama-lama. bermain. Iya, jangan lama-lama. Diseimbangin aja. Waduh, kayaknya pertanyaannya udah habis nih Kak. Dari saya udah habis. Mau ngomongin apa lagi ya? Waduh, mau tanya apa? Apa lagi ya? Apa ya? Aduh. Tanya apa lagi nih? Untuk sekarang cita-cita Kak Reza tuh mau jadi apa sih Kak? Saya itu mau jadi orang yang sukses dunia akhirat. Waduh, suksesnya Amin. tuh iya, amin amin. Saya juga seperti itu. Maksudnya yang bisa dongnya tuh mau gimana gitu. Jadi hidupnya enak tuh lah. Jadi orang yang mapan. Iya, mapannya tuh mapan jadi profesi seperti apa gitu Ya loh. profesinya, Profesi, ngomong-ngomong profesi ini saya juga nggak tahu. Aduh, berarti belum pendirian ini. Wah, bahaya. Kita nggak punya Cita-cita saya sukses dunia akhirat. Iya. Yang penting itu punya bisa bahagiain orang tua. Iya. itu pasti sih. Iya. Habis ini kita akan kedatangan bintang tamu yang bakal spesial nih, pastinya dari Kak Arisa. Ini belum Kak ini. Waduh, nanti di belakang aja Kak. Oh iya. Boleh di belakang. Kita kamu apa enggak sih? Dia apa? Kamu apa enggak? Aduh, Pastinya udah dong. waktunya nggak sih? Udah waktunya. Waktu Jadi, Nim, jangan gitu. Jadi, Sobat Eduta, tetap di sini, jangan kemana-mana setelah iklan yang satu ini. Atasi dikit-dikit lapar dengan Roma Sari Gandum. Halo Sahabat Eduta, kami kembali dengan perut yang kenyang tentunya. Ya nggak, Rip? Ya dong pastinya, dan kali ini kita bakal memanggil bintang tamu selanjutnya yaitu Kak Jacqueline Mardani. Silakan Kak, silakan bisa duduk. Ya.
Bagaimana Kak Jacqueline hari ini, sehat? Alhamdulillah kabarnya sehat dan tetap semangat juga tentunya. Iya. Alhamdulillah. Perjalanannya dari sana ke sini gimana Kak? Lancar? Lancar tapi cuaca lagi panas. Apaan tuh? Jadi kayaknya tadi hawanya pengen beli es terus di jalan. Tapi karena ini kita mau ngobrol-ngobrol jadi harus jaga suara. Ya jadi gak jadi deh beli es. Iya benar. Benar sih benar banget. Ini kalau panas gini minum es kan kayak tambah sakit nggak sih? Iya, nanti suaranya hilang. Jadi Kak Jacqueline tuh tau nggak sih di sini tuh diundang untuk memberikan motivasi kepada sobat Edutak lewat riwayat pendidikan Kak Jacqueline sendiri. Riwayat pendidikannya. Oke, jadi pertama itu pendidikannya sebenarnya pindah-pindah. Pertama kali itu TK ada di Jakarta Utara, tapi belum sampai lulus, tinggal kelulusan, memenuhi kelulusan, tapi ternyata harus pindah ke daerah Bekasi karena memang ya orang tuanya pindah ke Bekasi. Akhirnya kelas 1 SD itu di Bekasi sampai kelas 6. Iya, kelas 6 baru dapat 1 bulan harus pindah lagi ke Purworejo. Iya, harus pindah lagi ke Purworejo dan jadi kelas 6 dapat 1 bulan itu pindah ke Purworejo, pindah ke SD Negeri Keburuhan. Iya, jadinya akhirnya lulusnya itu di SD Negeri Keburuhan itu tahun 2009. Lalu setelah itu lanjut ke SMP Negeri 11 Purworejo, lulus tahun 2012. Nah setelah itu pindah lagi ke SMK Negeri 2 Purworejo. Melanjutkan ke jenjang SMK nih Kak? Iya, ke SMK karena waktu itu galau banget mau SMK apa SMA ya? Iya, lo pernah ngalamin gitu gak sih? Iya pasti mungkin anak-anak yang nggak tahu karena ada faktor X di belakangnya pasti bingung mau SMK atau SMA ya kayak gitu. Waktu itu faktornya karena ekonomi orang tua. Iya, karena ekonomi orang tua. Kenapa milih SMK? Karena SMK itu kan waktu zaman-zaman dulu, waktu masih zaman 2012 itu kan memang dipersiapkan untuk orang-orang yang mau langsung bekerja. Iya kan. Itu jadinya ya udah nanti kalau misalnya memang orang tua nggak ada rezeki buat lanjutin ke perguruan tinggi, aku bisa langsung kerja gitu. Jadi kalau misalnya memang orang tua ada rezeki lebih, aku bisa lanjut ke perguruan tinggi. Nah alhamdulillahnya, oh ya itu tadi SMK lulus tahun 2015. Jurusannya administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Iya, terus kuliahnya. Nah setelah itu alhamdulillahnya orang tua bilang ada keyakinan, meyakinkan diriku untuk ya udah kuliah aja, insya Allah kami kedua orang tua siap kayak gitu. Nah akhirnya lanjut ke UIN Sunan Kalijaga tahun 2015 masuknya, lulusnya tahun 2019. Iya itu juga ambil apa Kak? Ambil jurusan ekonomi syariah. Itu juga penuh perjuangan karena zaman 2015 dengan menurutku otak yang pas-pasan kayak gitu ya. Ya walaupun alhamdulillah di SMK juga peringkat sih. Iya, alhamdulillah. Tapi dulu itu masih susah. Kalau misalnya SMK, kalau enggak yang anak pinter banget itu susah kalau misalnya mau kuliah. Jadi tuh kayak kalau SMA itu istilahnya dulu itu ada jaringan, jaringan kakak. Kalau misalnya ada kakaknya di sana, insya Allah kita akan lebih mudah masuk sana. Jadi kalau SMK itu kayak jatuh bangun banget dan nggak cuma aku, memang teman-temannya juga banyak. Iya. Itu semua jalur dari yang jalur undangan, jalur tes yang dari negara itu semua udah tak lakuin ya. Sampai di titik yang nangis banget. Aduh kalau misalnya aku nggak keterima semua, aku gimana nih? Iya ya pasti Kalau akhirnya di pilihan terakhir itu ya udah dicoba tes ujian mandiri di UIN Sunan Kalijaga dan alhamdulillah rezekinya dapat dicoba. Alhamdulillah. Oh iya, di jam kuliah ini dengar-dengar Kak Jacqueline dapat bidik misi atau sekarang bisa dikenal dengan KIP ya Kak? Oh iya, alhamdulillahnya bisa dapat itu juga. Nah dulu ceritanya begini.
aku itu punya prinsip, aku kuliah tapi harus bisa beasiswa nih. Iya. Nah, sedangkan kalau dulu itu beasiswanya bidik misi itu programnya harus dari sekolah dulu. Iya. Jadi kita daftar dari kelas 3 ke perguruan tinggi yang kita mau. Itu biasanya di perguruan tinggi negeri itu seperti itu. Tapi di UIN itu beda. Bidik misinya direkrut ketika kita sudah ada di dalam. Oh, Jadi ketika kita udah masuk UIN-nya, baru kita daftar bidik misinya. Kalau misalnya di universitas negeri lain, itu kita sudah dari kelas 3 kita keterima bidik misinya, terus kita keterima di universitasnya. Itu. Nah, terus aku bilang tuh sama orang tua aku waktu itu, terus setelah keterima dapat UKT atau bayaran semesternya itu 2.400.000. 2.400.000 itu bukan, itu maksudnya aku yang bayar ke kampus itu. Oh iya, astagfirullah. Iya, aku yang bayar ke kampus 2.400.000 dan 2.400.000. Iya. Nah, itu buat aku itu mahal kayak gitu kan. Tapi kan itu 6 bulan. Iya, 6 bulan. Terus aku bilang sama orang tua aku dapat nih 2.400.000. Gimana, bapak sama mama ada duit enggak? Kayak gitu. Kalau nggak ada duit, ya udah aku mundur aja, aku tak kerja aja kayak gitu. Berapa? 2.400.000. Terus ya udah bisa kayak gitu kan, orang tua aku. Beneran kayak gitu kan? Iya, ya udah. Tapi maaf, aku nggak bisa dapat bidik misi, aku bilang kayak gitu, karena bidik misi itu kan dari SMA, sedangkan aku dari SMA nggak dapat nih bidik misinya, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, nanti kan beasiswa ada banyak kayak gitu kan. Terus iya, ya udah akhirnya bayar 2.400.000 tuh. Setelah itu seiring berjalannya waktu, masuk berapa bulan kuliah ya, 2 bulan kayaknya, itu ada tulisan tuh kakak-kakak jaga kayak stand gitu kan, pendaftaran bidik misi. Kok pendaftaran bidik misi sih? Iya kan? Apa nih? Terus akhirnya aku tanya, Kak, bukannya bidik misi itu daftarnya di kelas 3? Iya kan? Kayak gitu kan. Terus kakaknya bilang kalau misalnya di UIN enggak, kayak gitu. Oh iya toh, ya udah, syarat-syaratnya apa aja nih, kayak gitu kan. Syarat-syaratnya sama kok, nilai rapot, terus foto rumah dan lain-lainnya kayak gitu. Oh oke. Terus akhirnya tak kumpulin semuanya, nilai rapot, terus kayak gitulah. Setelah itu barulah tak kasihkan itunya, berkasnya. Nah terus aku mikir lagi, bukannya kalau beasiswa bidik misi itu nilainya harus stabil. Iya. Stabil kan. Alhamdulillah aku dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1 itu nilainya stabil. Ranking pun naik terus. Alhamdulillah. Tapi kelas semester 2-nya kelas 3 rankingku dari ranking 3 anjlok ranking 13. 13 apa 11 ya, lupa. Aku aduh gimana nih, ada satu yang ganjel kayak gitu kan. Nah ternyata yang dipakai itu cuma sampai yang semester 1. Alhamdulillah. Semester 2-nya enggak. Terus aku udah ya udah pasrah. Nah akhirnya keluarlah nama kan yang diambil waktu itu sefakultas 20 orang. Aku ada di urutan 21 loh, berarti kan nggak mepet kan. Terus mepet banget. nah itu terus abis itu yang keterima seleksi berkas diambil 22 cadangan, jadi aku cadangan. Terus ya aku cadangan, terus gitu aku bilang lagi sama orang tua aku cadangan nih gimana kayak gitu. Akhirnya orang tua aku membesarkan hatiku, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak keterima, berarti banyak orang yang lebih susah daripada kamu. Nggak apa-apa, yang penting berdoa aja. Nggak tahunya ternyata aku lolos. Akhirnya setelah ikut wawancara, aku masuk jadi yang ke-20 itu. Masya Allah. Ya sih, dari yang hanya cadangan, alhamdulillah bisa naik ke situ kayak gitu. Nggak duga-duga nggak akan itu nggak? Iya, rezeki memang, wah ini memang rezekiku, perjuangan aku bisa masuk kuliah, bisa dapetin beasiswa itu alhamdulillah. Dan bisa dapet itu full 8 semester
Sampai lulus. Iya, sampai lulus itu dibiayai oleh kampus, terus juga dapat uang saku. Uang saku. Iya, Per jadi bulan ya? iya per bulan. Berapa sih kalau Kalau waktu itu dapat 600.000. 600.000. Iya. Udah banyak tahu. Iya. berarti kayak di setan gitu ya Kak? Iya, sama kalau di stan kan memang udah langsung kan. Iya. Kalau itu kan enggak, kalau misalnya beasiswa bidik misi sama KIP pun kayaknya sepertinya seperti itu juga. Mungkin kayaknya lebih besar sih kayaknya kalau nggak salah sekarang. Makanya kalau memang beasiswa S1 yang paling menjaga kita itu adalah beasiswa bidik misi atau KIP. Itu jadi kita tinggal fokus kuliah aja kayak Iya gitu. sih. Nanti juga itu selebihnya nanti kalau misalnya ada uang BIM juga, ada uang soft skill. Aku juga pernah sama beasiswa sama bidik misi itu dikursusin ke Pare, kampung Inggris, 2 minggu gratis. Itu bareng-bareng sama teman-temanku seangkatan bidik misi. Jadi setiap tahun kami selalu ada kegiatan soft skill gitu. Itu memang luar biasa sih, seru banget. Tak kira memang cuma gratis, nggak dapat uang saku, tapi ternyata di luar itu banyak agenda ini. Setelah perjalanan pendidikan yang panjang, apakah Kak Jepin pernah ngikutin kayak semacam organisasi gitu Kak? Oh iya, aku beasiswa bidik misi itu salah satu syaratnya juga ketika kita keterima beasiswa bidik misi kita harus aktif organisasi. Organisasinya harus intra maupun ekstra. Intra itu di dalam kalau misalnya di sekolah itu kayak OSIS, Iya, OSIS. gitu. Terus pramuka juga kan intra ya. Iya, Terus Indra. kalau misalnya di luar itu ya organisasi yang luar gitu loh. Nah, alhamdulillah aku udah mulai aktif berorganisasi itu dari SMA. SMA itu SMA itu kalau di SMK dulu aku nggak ikut apa-apa. Daftar OSIS nggak keterima. Karena udah kalau SMP malah berarti aku dari SMP itu udah jadi OSIS. Oh, SMP OSIS. Dulu di SMP malah aktifnya kelewatan. Terus habis itu di SMA nyoba lagi daftar OSIS, ternyata nggak keterima. Ya. Terus memang disuruh, ternyata aku nggak keterima OSIS karena aku disuruh aktif di organisasi di luar. Itu aku ikut namanya IPPNU. Ya, itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama gitu ya, sama nanti ketemunya juga sama pelajar-pelajar, sama mahasiswa-mahasiswa kayak gitu. Malah itu aku aktif di situ dan mulai dari situ terus menurutku hidupku banyak berubah lah. Iya, banyak pengalaman, banyak berubah, dan sampai di kuliah aku juga masih aktif tuh di PPNU-nya di Purworejo. Masih sampai kuliah? Iya, sampai kuliah aku masih aktif di Purworejo. Terus habis itu di Jogjanya sendiri aku ikut organisasi ekstranya itu ikut PMI namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Terus kalau untuk di dalamnya intranya aku ikut HMJ dengan mahasiswa jurusan. Terus ya kayaknya itu top HMJ. Kalau HMJ itu OSIS. HMJ itu OSISnya. Itu OSIS dari Ya, jadi kayak ngurusin kegiatan-kegiatan di jurusanku gitu. Terus bikin komunitas lagi namanya komunitas angkatan. Jadi ketua lagi. Kayak gitu. Terus alhamdulillah memang suka berorganisasi. Ya namanya pengalaman ya sih. Iya, sangat menambah pengalaman banget organisasian tuh, karena kalau misalnya kita, menurutku ya, dari aku yang ngerasain, kalau kita fokus sekolah aja, ya berarti kamu harus pintar. Iya benar. Kalau menurutku, organisasi tuh kayak dapat apa ya, pengalaman plus nilai tambahan gitu. Iya, kalau misalnya di organisasi, akhirnya kamu tuh melatih kemampuan kamu di luar akademik kamu, kayak gitu. Misalnya public speaking kamu, apalagi kayak kalian gini misalnya banyak berorganisasi itu bisa melatih gimana sih ngomong di depan orang misalnya biar lebih pede kayak gitu, nggak usah mikir-mikir lagi. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman melihat aku ngomong terus bilang, ih kok ini Kak Jacqueline lancar banget ya, lancar banget kayak gitu kan. Ya, Nah itu memang karena
pengalaman organisasi aku dulu yang membentuk ini. Pertama-tama juga aku takut ngomong nggak jelas gimana. Yang penting dulu itu banyak belajar ngomong. Grogi Terus juga. ya baca buku lain di luar baca buku pelajaran, misalnya seperti itu. Ya, itu sebenarnya ada tantangan tersendiri nggak sih Kak selama menjalani kegiatan organisasi saat sekolah kan ya, kayak gimana membagi waktu buat sekolah dan organisasi gitu kan gimana Kak? Oke, kalau aku pertama prinsipku itu adalah organisasi nggak boleh mengganggu tanggung jawabku sebagai pelajar. Iya, Sebagai pelajar. Jadi walaupun aku berorganisasi, tapi aku harus bisa membuktikan kalau misalnya nilaiku juga bisa tetap aman. Iya. Kayak gitu kan. Ya itu sih. Jadi aku juga berorganisasi itu hanya di Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu, kalau misalnya Senin sampai Jumat memang aku fokus ke Sekolah. sekolah. Iya. Kayak gitu. Enggak, dulu kan sekolahnya sampai Sabtu. Oh iya, terus Iya. sampai Sabtu ya? Iya. Oh. Jadi aku mulai organisasian malam Minggu sampai Minggu. Misalnya Capek kayak gak sih gitu. kalau gitu? Kalau dulu enggak sih, karena memang seneng kan, Iya, niatnya happy aja belajar. ya. Iya, niatnya memang aku udah seneng kayak gitu loh. Jadi kadang juga nggak pulang dulu nih ke rumah, Iya. tapi langsung kegiatan organisasi. Dari Kuta Arjo aku langsung motoran ke Purworejo kayak gitu. Masih pakai seragam. Capek banget, Ya. capek kali. Ya alhamdulillah sih nggak kerasa lah. Masih lebih capek kalau kita digembleng di pramuka. Oh iya, bener. Dipanas-panasin. Kayak gitu. Iya. Itu sih nggak ada sih. Terus kalau lebih tantangan itu lebih waktu ketika mahasiswa. Mahasiswa. Karena aku kuliah di Jogja, tapi aku masih aktif organisasi di Purworejo. Oh iya, yang bolak-baliknya ya? Bolak-balik, Itu terus naik apa? naik kereta dulu. Naik kereta dulu, dulu belum punya motor. Nah, karena aku punya 600.000 itu jadi bisa buat ongkos. Oh iya, ongkos balik. Kereta kan juga murah tuh, 8.000. Itu terus aku kereta, terus nanti apa namanya dijemput sama temenku yang misalnya dari arah deket stasiun, Iya, kayak oh gitu iya. untuk Punya berkegiatan. Iya, karena misalnya nah, salah satu manfaat organisasi juga itu kita jadi banyak temennya. Iya, banyak teman. Di mana-mana ada kayak Iya. gitu. Itu sih. Kalau boleh tahu tujuan Kak Jacqueline sendiri mengikuti organisasi itu tuh buat apa? Iya, untuk sendiri gitu kayak. Oh iya, kita udah dijelasin nih Pak. Astagfirullah, iya Kak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau tujuan buat berorganisasi dari awal sebenarnya nggak tahu dulu. Nggak tahu. Apa iya dulu kan apa sih Iseng-iseng gitu, gitu ya? iseng-iseng aja dulu, malah cuma dipaksa ikut organisasi, terus nggak ngerti apa, sampai akhirnya orang tua aku bilang nggak apa-apa, itu tuh nanti bisa jadi media kamu buat menjadi lebih pede lah. Iya. Lebih komunikatif, lebih ini, lebih itu. Lalu sampai ketika itu aku akhirnya baru yang menemukan tujuanku. Ya iya, ternyata memang untuk kita menambah Manfaatnya, pertama menambah jaringan. Iya. Menambah jaringan itu bener-bener kerasa banget karena aku juga organisasinya kan dari tingkat kecamatan, lalu ke kabupaten, lalu ke provinsi. Ya, terakhir aku di provinsi. Jadi insya Allah temennya itu adalah di mana-mana. Iya. Kayak gitu, kayak misalnya kita keluar nih, misalnya di Purworejo aja, itu kadang lagi jalan gitu, ntar ngerti-ngerti ada yang Ada tuh. ngambil. Iya. Iya. Karena saking banyaknya temennya itu loh. Tahu-tahu temennya. nanti. Komunitas itu ya Kak, jadi Iya. kecamatan. Betul. Jadi ada bahkan dari tingkat desa, cuma desa memang belum tersebar. Terus di kecamatan udah ada di 16 kecamatan, lalu di kabupaten, lalu di kabupaten kota se-Jawa Tengah, lalu ada lagi sampai tingkat nasional. Cuma aku memang tidak ada akses, dan gue tidak ada akses sih, aku tidak ingin melanjutkan untuk ke tingkat nasional, cukup di itu karena Tapi memang masih sampai sekarang nggak? sekarang enggak, karena itu kan batas usianya 27 tahun, aku belum ada 27 tapi kan aku udah menikah. Karena aku udah menikah, jadi ya udah Fokus selesai itu. ya, fokus aja. Nah nih buat terakhir acara nih, kayak pengakhir acara, menurut Kak Jacqueline itu apa sih pentingnya pendidikan tinggi untuk perempuan? Karena kan ya ujung-ujungnya perempuan akan berada di dapur juga kan ya. Oke, bener banget. Dulu waktu aku memutuskan untuk kuliah itu banyak banget yang menghujat. Banyak banget karena memang orang yang kuliah di lingkunganku itu kan masih sedikit. Iya. Gitu.
Terus waktu itu dihujat, ngapain sih kuliah kayak gitu, lagian nanti ujung-ujungnya ke dapur juga, Iya. misalnya kayak gitu ya. Dan ya memang sekarang pun setelah menikah aku belum kerja lagi kayak gitu kan, masih fokus ngurusin anak dulu kayak gitu, karena ini kan masih di masa golden age-nya anak. Iya. Ya kan belum ada 2 tahun juga, masih biar kita dalam pengawasan kita lah kayak gitu istilahnya. Itu tuh manfaat yang bisa aku rasakan ketika aku berpendidikan itu adalah, walaupun kita menjadi ibu di era zaman yang seperti ini, zaman digital yang luar biasa Iya, seperti ada ini, AI. ya itu tuh penting banget buat kita itu bisa punya literasi atau punya pandangan yang luas. Iya, Kayak benar gitu. sih, benar. Ilmu itu terus berkembang kayak gitu kan. Nah, nggak mungkin kan kalau misalnya nih aku bodoh, wawasanku nggak luas, aku bisa aja kayak misalnya sama anakku itu nggak ngerti ilmu parenting Oh, berkelanjutan, iya. kayak gitu kan, nggak ngerti. Misalnya kalau orang tua ngomong anak nih masih 3 bulan, anak masih 2 bulan nangis misalnya kayak gitu, itu tuh anaknya lapar kayak gitu kan, udah dikasih makan aja. Padahal menurut Kemenkes dan menurut WHO, anak boleh makan itu kan ketika umurnya 6 bulan, ya kan? 6 bulan. Coba kalau misalnya literasiku tidak berkembang, pasti nanti anakmu umur 2 bulan, umur sebulan mungkin itu udah aku kasih makan. Padahal itu bisa membahayakan untuk anak kayak gitu. Terus banyak hal-hal yang berbeda lah, yang menurutnya orang tua itu begini, tapi sebenarnya itu tidak baik untuk anak. Kayak gitu, itu tuh ilmu. Iya, ilmu parenting itu berkembang. Terus juga dalam mengurus keluarga, pentingnya kita mengerti tentang finansial gitu kan, tentang pembukuan, tentang pemasukan pengeluaran, biar Keuangan. ekonomi kita tertata, ya terjaga kayak gitu. Terus tentang juga hubungan antara suami istri, tentang kasih sayang, bahasa kasih sayang kayak gitu. Iya, pasti belum pernah dengar ada yang namanya teori bahasa kasih kayak gitu kan. Tuh, nah, kalian nggak tahu kan? Tapi saya berjalannya waktu kalian akan mengerti kayak gitu kan. Bagaimana sih cara kita menjaga hubungan kita dengan pasangan kayak gitu. Misalnya pasangan nih sukanya dikasihnya bahasa kasihnya itu, dia senengnya itu kita puji-puji, tapi kita nggak ngerti, kita nggak peka tentang itu karena wawasan kita itu sempit kayak gitu. Padahal dia pengen nih dipuji kayak gitu, tapi kita ngapain sih dipuji-puji kayak gitu. Kalau orang tua dulu kayak gitu kan, minim afirmasi. Minim Padahal afirmasi itu terhadap pasangan, terhadap anak itu penting banget. Nah itu juga bisa didapatkan dengan kita yang wawasannya terbuka begitu. Nah itu jadi banyak hal di dalam berkeluarga, di dalam berumah tangga yang ternyata pelajarannya itu lebih sulit daripada pelajaran sekolah. Iya, Itu kan. Dan ada orang bilang kalau misalnya rumah tangga itu dan ngurus anak itu belajarnya seumur hidup. Belajarnya seumur hidup. Iya, dan bekalku dulu berorganisasi, bekalku sekolah dengan bertemu banyak orang, bisa diskusi, baca buku, itu benar-benar menghantarkan aku dalam kemapanan gitu loh. Bukan hanya kemapanan secara ekonomi, tapi juga kemapanan secara emosi. Iya, biar aku bisa lebih matang lah menjalani hidup dalam rumah tangga dan dalam mengurus anak juga. Nah, jadi Sobat Edutak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengalaman Kak Jacqueline ini, selagi masih remaja, apalagi masih sekolah atau menempuh pendidikan, penting untuk kita ikut organisasi agar bisa menjadi orang yang berpengalaman dan gak kaget dengan dunia luar. Iya, dan boleh pesen? Boleh. Tapi tunggu dulu Kak. Tunggu dulu, bentar. Jadi kan di akhir acara aja ya. Oke. Sobat Edutak, kita akan kembali lagi dengan menyatukan 2 bintang tamu yang luar biasa ini. Setelah iklan yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Edu Talk Show.
Rasakan sensasi kualitas ala kafe kapan saja dan di mana saja. Dalam satu kemasan kaleng Nescafe. Halo Sobat Eduta, kali ini kita udah nyatuin 2 bintang tamu yang luar biasa ini. Dan saatnya apa? Saatnya kata-kata hari ini. Ada nggak sih dari kalian motivasi untuk para pelajar di luar sana, terutama untuk sahabat Edutak sendiri nih? Kan ya zaman sekarang tuh kayak pelajar di luar sana tuh banyak butuh banyak motivasi gitu. Dari siapa dulu? Mulai dari saya itu. Kalau dari saya mungkin kalian itu sebagai pelajar itu jangan terlalu sepaneng untuk belajar. Jadi kita itu harus imbangin belajar antara belajar dan bersenang-senang. Kalau kalian belajar itu juga harus bersenang-senang juga sih. Iya, nggak usah. Pokoknya jangan sampai terlalu belajar terus. Iya, gitu. iya. Terus ada kayak istirahatnya, ada jedanya gitu. senang-senang juga. Dari Mas Ekin itu. Oke, kalau dari saya, dan ini juga pesan yang sering saya sampaikan kepada adik-adik pelajar kalau misalnya saya ketemu dimanapun mereka berada, pesan saya adalah jangan lelah berproses. Ya. Gitu kan? Yang namanya belajar itu pasti ada capeknya, Iya, atau mungkin benar. capek banget ya kayak kalian nih banyak tugas, terus Iya. tugasnya deadline, Iya banget. kayak gitu kan, nah, itu sangat lelah. Nah Iya. kalau lelah seperti yang tadi disampaikan, obatnya adalah istirahat atau bersenang-senang. Iya, kayak bersenang-senang. gitu. Iya, bukan berhenti. Jadi kalau kalian lelah ya istirahat, bukan Iya. berhenti belajar. Kayak gitu, istirahat dulu, kasih jeda dulu, lalu lanjut lagi belajar. Dan jangan tutup diri kalian, jangan tutup pikiran kalian, kayak gitu loh. Banyak-banyaklah berkomunikasi dengan banyak orang dan banyak-banyaklah berinteraksi dengan banyak orang biar kalian juga mendapatkan banyak pengalaman di luar dari sekolah yang sedang kalian ikuti. Ya benar banget. Dari Rika sendiri pilih apa ya Rika? Ayo lanjut. Kayaknya orang-orang. Mungkin itu aja kan. Udah disampaikan. Udah ya, pesannya tadi udah ya? Udah. Udah. Dari Kak Desa ada pesan tersendiri buat sahabat Edutak? Udah dari. Itu motivasi nggak? Closing. Jadi gitu Sobat Edutak, motivasi yang dapat kita ambil. Kalau kalian masih kepo atau mau ngobrol langsung dengan Kak Reza dan Kak Jackie, bisa follow akun media sosialnya di bawah ini ya. Terima kasih banyak kepada Kak Reza dan Kak Jackie yang udah membagikan pengalaman pendidikannya luar biasa dan juga yang sangat bermanfaat. Oke Sahabat Edutak, sekian acara Edutak kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan terutama Sobat Edutak. Saya Imba Ayu dan teman saya Rifa hari ini izin untuk menutup acara ini. Sampai jumpa Sobat Edutak Show dan nantikan kami di acara Edutak Show selanjutnya. Terima kasih atas keseruannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.